Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi Oh Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Selamat sore para pemirsa. Kita jumpa lagi karena berita-berita tentang peristiwa Duren 3 ini hasil penyidikannya terutama terus berkembang. Nah, terakhir kita sedikit kaget juga ini mendengar berita bahwa apa yang disampaikan dalam rilis oleh Karopenmas dan Kapolres Jakarta Selatan di awal peristiwa itu tanggal 11 ternyata hasil kronologis yang disusun oleh pihak luar yang bukan Polri. Disebut-sebut oleh saudara Fahmi Alamsan, ya, yang menurut berita beliau juga adalah salah seorang penasihat ahli Kapolri. Kita tentunya kaget, masyarakat apalagi, apa Polri nggak punya ahli menyusun press release kronologis kok sampai orang luar. Bagaimana nih pendapat Mas Bekto ini? Benar dah ini. Yang pertama adalah kita harus salut, kita harus angkat topi ya sama yang namanya Fahmi Alamsyah. Ya. Ini langka ini ada orang itu minta mundur dari jabatannya. Itu penasihat ahli setelah peristiwa ini. Iya. Nah, maksudnya itu dia minta mundur setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa ini, setelah diketahui bahwa itu rekayasa, menimbulkan kehebohan luar biasa, tanggal 9 Agustus itu dia menyatakan mengundurkan diri sebagai penasihat ahli Kapolri. Apa nggak kita angkat topi, kita hormati? Ini teladan ini, karena banyak sekali pejabat yang sana tuh nggak mau mundur. Ya, kayak model Jepang ya, kayak model Jepang. ini suatu kemajuan ya, bahwa ternyata dia membantu membuatkan rilis itu berakibat yang luar biasa besar dan itu termasuk suatu pelanggaran pidana barangkali. Kalau nanti sidik itu urusan yang lain. Yang bersangkutan itu yang saya terima nih informasi itu mundur bukan kesadaran sendiri sebenarnya. Didesak oleh teman-temannya sesama penasihat ahli Kapolri yang jumlahnya belasan itu. Termasuk saya. Rame, termasuk saya. Termasuk Mas Arianto itu penasihat ahli Kapolri. Penasihat ahli Kapolri nanti dikira semua penasihat ahli Kapolri begitu. Ini kan oknum. Ya. Tapi ini bagus lah. Dia mundur tuh saya itu bagus ya. Satu bagus, yang kedua sebenarnya atas desakan juga penasihat ahli yang lain. Nggak terima gitu. Iya. Apa benar ya Mas Arianto ini sebagai salah seorang yang kami tahu penasihat ahli Kapolri. Ini rekannya Mas juga ini. Apa ini salah satu tugas pokoknya saya Mas ya. Mas? Saya jadi penasihat ahli Kapolri itu udah 12 tahun, Bang. Sejak saya dulu pensiun 2011 itu saya jadi penasihat ahli Kapolri. Sebelum itu saya sahli Kapolri berapa tahun gitu. Jadi sebelum itu saya korwil Kapolri. Jadi saya di lingkungan polisi itu sangat di Kapolri itu sangat dekat gitu ya. Nah, kalau untuk ini itu Pak Fahmi ini kira-kira baru 2 tahun yang lalu menjadi penasihat ahli Kapolri. Nah, penasihat ahli Kapolri itu kan terdiri dari para pakar ya, ada 20 orang. 5 orang dari unsur polisi, 15 dari para profesor. Ya, di sini yang masih ada Pak Fahri ahli, Pak Hendarti, Profesor Kiki, Bu Rustika itu ahli media, kemudian Profesor Indra Samigo. Dulu Pak Waludin itu yang mimpin, sekarang beliau sudah almarhum. Nah, penasihat ahli Kapolri itu kan tugasnya kan memberikan ya saran kepada Kapolri yang sifatnya masalah-masalah yang strategis dan masalah-masalah aktual yang butuh bantuan cepat tindakan Kapolri apa gitu. Jadi gitu, jadi tugasnya hanya memberikan saran gitu, secara periodik ataupun secara insidental yang diperlukan oleh Pak Kapolri. Nah, kemarin itu perilaku daripada Pak Fahmi itu di luar daripada tugas-tugas Kapolri karena itu hanya karena kedekatan beliau dengan Pak Ferdi gitu loh. Ya. Dengan kedekatan dengan Pak Ferdi gitu. Ada latar belakang itu ya? Iya, karena itu dan itulah
Dari dialah saya tahu apa kronologis kejadian itu karena dia ngomong saya yang bikin kronologis kok katanya gitu. Tapi dia kan ngomong gitu ya baru apa bahwa saya kan hanya membacakan apa yang didirikan oleh Pak Sambo kan gitu kan. Itu. Jadi dia mungkin tidak mau dituduh ikut menskenariokan itulah gitu. Tapi di samping itu dia diindikasikan memframing berita-berita selama ini selama 1 bulan ini seakan-akan membantu Pak Sambo gitu. Nah, makanya itu dari para penasihat ahli kan jengkel kemarin itu. Bukan didesak mas, ditendang dari situ dia. Sama Pak Kiki itu kalau kamu nggak keluar nanti gua demo kamu gitu. Gitu. Itulah yang saya kemudian oleh Pak Teguh dibilang anda itu kok bisa membangkitkan siapa penasihat ahli Kapolri itu sampean itu siapa sih? Gitu di WA saya itu. Lah saya ini penasihat ahli Kapolri dan bukan saya sendiri yang ngusulkan kok itu deh. Dan Gitu. sekretaris. Ya, saya iya saya itulah kira-kira gitu Mas kalau Jadi bagaimana Mas, kalau saudara Eva inilah ya, Pak Alam Syah. ya Alam saya ini dengan kesadaran penuh dia membuat draft, katakan draft ya. rilis itu kronologis peristiwa itu untuk disampaikan ke publik. Hmm. Ini kan satu hal yang tidak benar, ikut dalam rekayasa itu. Gimana Ya Mas? itulah tadi ya. Dia kan ngomong saya itu hanya menulis kronologis. Ya, kronologis daripada kejadian itu yang didiktekan oleh Pak Sambo kan gitu kan. Waktu itu tanggal 3 habis rilis itu kan saya tanya, yuk tahu nggak ini kasus ini jadi gede? Saya bilang, ini bisa meledak. Dia diem nggak ngerti kan. Padahal katanya dia backgroundnya wartawan. Yang kedua, ini gimana nih sebetulnya yang sesungguhnya? Wah, terus, wah saya A sampai Z itu kronologis tahu-tahu Pak, tapi saya hanya bikin gitu dok gitu. Tapi belakangan ya kita lihat dari framing-framing media itu, ini katanya itu loh yang penasihat ahli yang bidang media ya. Jadi ditunjukkan bahwa ini semua apa asalkan berita yang mendukung Pak Sambo selama 1 bulan ini ya dia yang mengcreate gitu. Jadi nanti ya menurut hemat saya apakah ini dia masuk di dalam rencana skenario itu dia ikut mengcreate gitu saya nggak tahu ya Kita serahkan penyidik ke lah. penyidik nanti Kita yang penyidik. lihat tetapi mungkin nanti tidak hanya itu tok karena dia juga memframing itu tadi nah Iya. memframingnya itu sih kita nggak ngerti apakah dia waktu itu memang nggak ngerti kalau Pak Sambo itu apa memang merekayasa itu apa enggak tapi yang jelas kemarin itu dia mengundurkan diri itu setelah ada pengumuman dari Pak Kapolri bahwa Verdi Sambo jadikan tersangka itu. Jadi dia terpaksa Saya sangat tertarik ini pernyataannya Direktur Pidana Umum ini yang selalu menggunakan istilah obstruction of justice. Ini menurut saya masukkan ini obstruction of justice karena dia sudah menghalang-halangi, membelokkan arah penyidikan dengan mengkritik satu kronologis yang menyesatkan. Gimana Mas? Sabar, sabar, Pak. Ini ranahnya penyidik. Iya, iya. Yang jelas, Eva ini punya hak untuk menjelaskan, punya hak untuk bela diri. Ya. Hanya sekedar dia hanya dimintain tolong oleh FS. Ya, itu yang pertama. Dan dia dalam surat pengunduran diri itu saya baca, dia mengaku sudah membantu membuatkan bahan press release. Yang saya tahu dari Mas Herianto, kan dia bangga itu membuatkan press release kronologis. Ya, itu baru hari awal-awal tuh baru setelah rilis kan. mungkin waktu itu disangkanya itu benar ya gitu Ya. saya dengan bangganya ngomong gitu. Saya gitu. mengatakan tadi begini Mas. Ya, saya awali tadi kata-kata saya, apabila dia dengan sadar membuat itu, artinya dia mengetahui peristiwa sebenarnya, tapi membuat versi lain. Kira-kira begitu ya, memang. Enggak juga. Sebenarnya. Belum tentu dia tahu. Dan saya pikir dia tidak ada di lokasi. Tapi yang harus kita catat ya, ini Kapolres Jakarta Selatan. Ya, itu berbicara dasarnya kronologis ini. Ya, Karopenmas berbicara dasarnya kronologis yang dibuat oleh Fahmi Alamsyah ini. Ya, Sekretaris Kompolnas sama saja. Maksudnya Mas Benny itu ya? Ya, mendengar dari Kapolres Jakarta Selatan. Tapi Kapolres Jakarta Selatan dari sini, gitu loh. Ternyata setelah belakangan diketahui apa yang dibuat rilis adalah berita bohong,
ini kemungkinan ada akibat hukum. Tergantung penyidik mau menyidik apa enggak. Ya, Kan gitu. tergantung penyidik dan kita juga kepingin dengar penjelasannya ya. Ya. Masyarakat supaya tidak menuduh terlalu jauh atau menghubung-hubungkan terlalu jauh. Silakan secara Bahkan kemarin ya penasihat Satria. ahli itu mengusulkan satu Pak Ali supaya dicopot, yang kedua supaya diusut. Itu diusulkan Diusut gitu. ya? Iya diusut kan harus klarifikasi dong seberapa jauh dia. Iya usulkan kita pada Pak Kapolri gitu. diusut. Dan tapi saya kan yakin itu masih akan diselidiki hasil ya. pengusutan belum tentu. Belum tentu. Iya. Nah, gitu. Tapi saya kira tidak salah juga kalau Saudara Fahmi ini secara satria menjelaskan peran-peran dia itu supaya masyarakat tidak dibuat melebar beranak pinak terus ini. Itu lebih hebat lagi kalau dia mau gitu. Dia kan banyak wartawan kan bisa lah ngomong tuh. Pakai podcast saya juga boleh. Kalau seandainya hanya tadi membantu atas permintaan, Ya. bisa nggak dipidana? Ini sekali lagi ini ranahnya penyidik. Ya, Hmm. kita kan berandai-andai saja nih. Kita Ya. tidak tahu persis apa yang terjadi. Kalau penyidik nanti menemukan bahwa ini loh akibat kamu begini punya bukti-bukti yang lain, mengapa tidak untuk jadikan tersangka? Penyebaran berita bohong. Ini korbannya banyak sekali loh akibat berita bohong Nah, ini. iya yang Ya. Kalau saya sebagai mantan penyidik, karena ini sudah ramai diperbincangkan, sidik dulu. Nanti kalau tidak terbukti kita hentikan. Ya kan, karena Iya. sudah ada fakta tertulis ini, tapi kita serahkanlah kepada Yang penyidik. jelas yang kita ketahui apa yang dia susun, yang dia banggakan sebagai kronologis peristiwa Ya. itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kejanggalan, membuat masyarakat bertanya-tanya, membuat masyarakat marah. Sebagai seorang yang terdidik, dia punya ahli loh di bidang media, ya. Harusnya dia kritis. Terkait cerita skenario versi FS ini tidak semestinya ditelan begitu saja, Bang. Ya, dia harus ada kritis nih. Masuk akal enggak ini? Ada tembak-tembakan, kok dia ada pelecehan seksual di rumah jenderal ini, rumah dinas. Menurut saya sangat layak. Menurut saya ini ya, sangat layak untuk dijadikan tersangka. Ya, tentang penyebaran berita bohong yang diatur di dalam undang-undang ITE. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ya, betul Mas. Karena tadi Mas Arianto menyebutkan latar belakangnya wartawan, saya jadi teringat nih. Salah satu kode etik bagi seorang wartawan adalah membuat berita. Kalau dia tidak tahu persis, dia menyebut sumber, Ya. mengutip sumbernya, sehingga dia terlepas dari tanggung jawab itu. Tapi ini kan dia tidak, karena kebetulan bukan untuk dia, tapi dia menyiapkan untuk orang lain. Kan begitu. Ya, dan itu kan Tapi kan tahu dia bahwa itu akan dipakai kan. Ya. Tanpa dia kehadirannya di situ, tanpa mengutip sumbernya bahwa ini saya dapat dari bapak itu, inilah yang membuat pertanyaan kemana-mana. Bagaimana Mas pembuatan tadi itu, bahan rilisnya yang kita sebutkan tadi? Pengalaman Mas Arianto sebagai anggota dari penasihat ahli Kapolri, apa sering diminta untuk? Kok nggak pernah. Penasihat ahli itu bukan bidangnya memberikan bahan rilis oleh humas. Nggak pernah. Penasihat ahli itu hanya memberikan saran-saran konsep-konsep secara strategis gitu ya. Dan kemudian masalah-masalah aktual, saran bertindak itu kepada Kapolri. Nanti Kapolri beliau akan apa ini untuk porsi Bimas, porsi Resese, porsi Sabara, porsi Humas. Itu kita nggak pernah direct kepada langsung. Itu kan masalah teknis gitu kayak gitu. Itu apalagi masalah kasus. Wah, sama sekali nggak ini. Makanya itu Pak Fahmi di situ tuh bekerja individu, bukan bagian daripada penugasan penasihat ahli itu. Di luar lah. Dan itu pun dikerjakan juga di luar jam dinas kok itu. Karena kan itu hari Jumat Artinya sore itu itu. tanggung jawab pribadi lah. Pribadi Karena itu gitu ya. personal. Ya. Bukan Jadi lain penasihat ahli. yang lebih tepat tuh oknum itu Iya, tadi ya. oknum. betul, karena Soalnya itu gini loh, wah, penasihat ahli kok kualitasnya kayak gitu bisa jadi begitu, penasihat ahli kan gitu kan? begitulah pertanyaan masyarakat. Nasihat ahli begini, Iya ya, gitu.
seperti itu. Jadi sangat layak ya, tapi Ya, tergantung ke penyidikan. ya. Sangat layak. Nanti kita tunggu perkembangannya supaya masyarakat kita ini jangan bertanya-tanya terus. Tolong dijelaskan juga lah oleh kawan-kawan di divisi humas ya. Begitu barangkali. Hmm. Apalagi beliau latar belakangnya wartawan itu sangat paham lah. Ya. Bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat informasi ini agar masyarakat mengerti atau memahami lah katakan bahwa oh begini loh duduk persoalan Ya, ini saya adalah kira tadi bisa disimpulkan ya, gampang iya, sekali kok itu ya. Pak Fahmi kemarin itu dia membuat skenario kan itu, skenario mengenai yang dirilis hari Senin itu gitu. ya, Tapi yang jelas Pak Fahmi itu walaupun namanya penasihat ahli Kapolri, tapi di situ bukan dalam rangka tugas resmi. Hanya karena kedekatan dengan Pak Pedi itu sehingga diminta tolong untuk menuliskan kronologis yang katanya didiktikan oleh itu, gitu kan. Nah, di sini kita mesti nggak ngerti apakah Pak Fahmi itu tahu bahwa itu skenario yang nggak benar atau dia cuma asal tulis saja nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Tapi setidaknya menurut saya sih ya, tulisan itu kan membahayakan itu ya kayak gitu, bikin kita cemar, polisi jadi jatuh namanya gitu. Itu yang perlu diselidiki oleh ya, Penyidik. penyidik itu tadi. Jadi sekalipun dia sudah mengundurkan diri, kita dari penasihat ahli juga menuntut dia untuk di diusut gitu gitu. Adapun nanti terlibat pidana atau tidak ya tergantung dari penyidik temuannya gimana. Kalau ada unsur ya mungkin dia dipidana, kalau enggak ya diklarifikasi kan gitu. jadi Saya kira tidak itu Mas. cukup dengan pengunduran diri itu Tidak ya. cukup lah, tidak cukup. Wong bikin heboh seluruh dunia kok. Tanya aja masyarakat. Nanti tanggapan dari perbincangan kita ini kan masyarakat Ya, akan memberikan tanggapan ya, bahwa itu ya. tidak cukup hanya mengundurkan diri saja. Apalagi sudah sangat menghebohkan. Kepada rekan-rekan penyidik dan juga rekan-rekan divisi humas atau siapapun yang punya tugas tanggung jawab menyampaikan masalah ini kepada masyarakat, apa kira-kira yang bisa kita berikan saran lah ya. Mas Aritonang kan bekas humas ya, ngomong sarankan aja sendiri nggak usah tanya kita. Iya, saran saya memang tadi udah disinggung Mas Toto. Kesulitan atau kendala-kendala ketika kami bertugas di divisi humas itu mendapatkan satu sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang selalu rekan-rekan itu menjawab masih dalam proses penyidikan. Maksudnya rekan-rekan itu siapa? Para penyidik, Nah, sumber gitu berita, yang tegas gitu loh soalnya. sumber berita apapun itu, saya mengatakan ini bahkan ada yang lebih apa apa gunanya pembagian tugas ini ya. Caranya gimana nih? Tapi divisi humas ini ada pertanyaan demi pertanyaan terus berkembang. Saran saya jawablah itu, jangan sampai melebur. Jawab. Jangan Sehingga sampai masyarakat cari jawaban sendiri. betul, jangan biarkan masyarakat bertanya kemana-mana, mencari jawaban kemana-mana. Itu dari saya. Barangkali ada tambahan, Mas. Terus saya gini, Ya, tidak jawab, ada orang yang jawab, disalahin yang jawab itu. ya, Sementara polisi ditanya nggak jawab. Orang tanya kepada sana, yang sana jawab, jangan sana jawab, termasuk juga itu Pak Mahfud. Wah itu sepotong-sepotong keterangan Pak Mahfud itu, kemudian begitulah. ya. Lah salahnya polisi nggak berikan penjelasan, otomatis ya beliau yang tahu memberikan penjelasan kan. Itu kayak gitu Mas. Jadi jangan salahkan Orang yang yang lain lah. sepotong yang jelaskan sepotong. Ya iya karena nggak ditulis. Iya. Jangan berlindung di balik scientific crime investigation. Masyarakat nggak paham itu. Scientific crime investigation itu seperti apa? Kalau ada pertanyaan dijawab. Ada masalah dijelaskan masalah itu kan begitu. Iya. Baik, terima kasih Mas Arianto dan Mas Bekto. Terima kasih pemirsa. Begitu hangat ya percakapan kita. Ini mungkin penting juga bagi para pemirsa apabila kita mendapatkan satu informasi, ya kalau tidak jelas, hendaknya janganlah juga kita ikut-ikut menyebarluaskan, merekayasa, menambah. Oh iya Mas, saya menampung daripada komentar ya para komentator ini. Nanti akan kita kasih nomor telepon di backdrop kita nanti Ya. ya. Di sini nanti bisa lihat kalau mau apa-apa kita tampung di dalam itu nanti. Oke, Kan jadi ke depan kita mungkin bisa live juga ya, untuk ya, bisa komunikasi dua kita arah gitu. membuka diri
gitu. Kalau ada para pemirsa yang ingin bertanya langsung Ya. dengan menampilkan nomor telepon yang mungkin nanti bisa ditambahkan Langsung berikut lain. ini. Hmm. Sehingga ketika kita siaran, apa yang dipertanyakan para pemirsa itu akan kami jadikan topik pembahasan. Ini janji loh ya. Ini. Janji. Kemarin saya bilang belum bisa ketemu sama teman-teman, dan kedua belum bisa beli alatnya. Gitu. Pas jangan cerita kerja gitu. Iya. Baiklah. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan para pemirsa mau terus mengikuti perbincangan kita dan tentunya mensupport dengan komentar-komentar yang kami akan gunakan untuk memilih topik-topik yang akan datang. Kalau ada salah-salah tutur kata, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.